kasih banyak pada Ustaz Doni yang telah menjelaskan tentang rosyad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian tadi. Untuk selanjutnya, saya akan berikan waktu untuk tanya jawab. Mungkin nggak bisa terlalu lama karena ini udah mulai siang banget. Jadi silakan yang mau bertanya langsung aja dengan Ustaz Doni. Monggo. Itu Bu Reni tuh. Udah Bu Reni, monggo Bu Reni. Di unmute dulu Bu Reni. Oh iya. Ya Bu Reni, monggo. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini menarik sekali mengenai rosyad itu ya, bahwa jin saja ketika membaca atau mendengarkan, karena dia katanya tidak bisa membaca ya Pak Ustadz, ketika mendengarkan Al-Quran itu langsung mengatakan luar biasa, ini Al-Quran adalah sesuatu yang ajaib gitu ya. Berarti kalau kita mau menangkap keajaiban Al-Quran Pak Ustadz, ini harus mengerti ya Pak Ustadz. Jadi harus mengerti bahasa Arab dan bahasa Al-Quran gitu ya Pak Ustadz ya. Sementara umur saya khususnya ini sudah maghrib lah istilahnya Pak Ustadz. Rasanya menjadi rugi sekali ketika kita itu dulu memilih misalnya katakanlah sekolah umum gitu ya. Saya memilih sekolah umum padahal keluarga membimbingnya dengan Al-Quran atau dengan agama gitu ya. Tapi kita kok memilih sekolah umum gitu sehingga ya tidak mengerti sampai dengan sekarang. Untung kalau sekarang misalnya saya ketemu dengan pengajian ini, saya bisa mendengar, bisa membaca, bisa memahami sedikit demi sedikit gitu ya. Lalu barangkali Pak Ustadz yang supaya ini kita itu rosyadnya itu dapat selalu gitu ya. Apakah kita bisa atau gimana ya? Kan pilihannya tuh ada hafalan, jadi saya dipaksa istilahnya untuk menghafal gitu ya, untuk sholat, menghafal ayat-ayat Quran. Dari mulai juz 20 berapa 28 gitu terus. Satu itu, yang kedua kadang-kadang waktu ini kan menghafal atau memahami seperti kata Pak Ustadz itu belajar bahasa Arabnya, belajar nahwu sorofnya. Aduh itu berat sekali Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz sebaiknya yang kita atau seperti saya ini yang udah tua-tua seperti ini prioritasnya yang mana Pak Ustadz? Belajar tentang nahwu sorof atau tadabur seperti Bang Pak Ustadz katakan gitu. Bagaimana Pak Ustadz supaya kita senantiasa di dalam rosyad yang mungkin kalau udah orang tua ini sebetulnya punya intuisi ya. Jadi ketika kita memutuskan kan Islam itu menyuruhnya atau Rasulullah itu menyuruhnya kita sholat 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 istikharah gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu barangkali juga salah satu ciri rosyad atau gimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab ya, Bu. Iya Pak Ustadz. Ya, jadi ya betul sekali. Jadi Ibu nggak perlu belajar nahwu shorof dari awal, itu banyak sekali hal yang sebetulnya pada prakteknya nanti kita nggak perlukan juga, kecuali kita pengen bisa berbicara dalam bahasa Arab gitu ya. Nah itu boleh-boleh saja kita belajar ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau pengen cepat, tetapi pengen ngerti juga ya, makanya fokus saja langsung kepada penjelasan ya. Maka itu silahkan Ibu cari mungkin ustadz gitu ya atau guru, ada yang mengenai Al-Quran ini banyak yang di sekarang ini, apalagi teknologi sudah terbuka seperti ini. Misalkan ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Gus Baha, itu bagus juga beliau, luar biasa tuh. Jadi Ibu ikuti itu akan mendapatkan dan sudah pegang itu. Ya, pegang itu. Nah, terus ulang-ulang gitu, ulang-ulang. Nah, jadi
Saya pikir kalau bahasa Arabnya nggak perlu lah ya. Nanti mungkin ada penjelasan sedikit dari ustaz-ustaz, dari guru-guru itu mengenai misalkan ini maksudnya ini, ininya ini. Nah itu boleh Ibu catat sebagai pegangan. Misalkan kalau ini fi'il madhi, ini kenapa ini, itu hal yang seperti itu memang harus dijelaskan ya. Tapi yang selebihnya, yang detailnya saya pikir nggak perlu lah. Nggak perlu lagi. Baik. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Bu Yuni, monggo. Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, saya mau bertanya terkait dengan kajian rosyad di bulan Ramadan ini. Sangat menarik sekali ya, Ustadz. Saya ikut kajian Ustadz itu beberapa kali dan alhamdulillah sekali ya, alhamdulillah saya bertemu dengan Ustadz yang menurut saya itu memang lain dari Ustadz-Ustadz yang lain yang pernah saya ikuti gitu ya. Komprehensif kalau menurut saya, Ustadz, kaitkan dengan apa namanya kegiatan otak yang memang mengatur segala aktivitas kita itu ya, baik pikiran maupun fisik kita gitu. Nah ini terkait dengan intuisi Ustadz. Kadang kita itu sudah diberi intuisi ya, tetapi kita itu menepis gitu ya, menepis intuisi sehingga kita itu menjadi salah langkah gitu. Dan itu pernah terjadi dengan saya gitu. Saya sudah diberi seperti mimpi gitu, mimpi-mimpi yang jangan kamu lakukan itu, tetapi karena suatu hal yang terkait dengan keterangan Ustadz kemarin itu bahwa karena di situ ada benefit gitu. Ada benefit kalau menurut kita itu ini sangat bermanfaat nih buat kita ini. Secara matematis gitu loh Ustadz. Seperti itu. Itu bagaimana kalau terjadi seperti itu Ustadz? Bagaimana untuk mengembalikan intuisi itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kita gitu. Nah, terus yang kedua, saya itu sudah hampir 20 tahun ya mendampingi suami itu yang terkena Alzheimer. Nah, Alzheimer itu apakah ada hubungannya dengan aktivitasnya itu yang tersimpan di long term memory itu tadi yang di amigdala ya Ustaz ya, atau di hipokampus itu, dan apakah demensia itu memang sudah tertulis di Al-Quran gitu. Bagaimana saya itu sebagai pendamping atau anak-anak juga termasuk itu untuk memahami apa-apa yang kadang-kadang itu aktivitasnya itu memang lost control gitu loh. Apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya begitu Ustadz ya. Nah, yang menjadi syukur saya itu ketika beliau itu tidak lupa dengan sholat gitu. Sholat ini waktunya sholat, terus ini ya pokoknya seperti itu. Hanya ada hal-hal yang rasanya dulu kok nggak begitu ya, kok sekarang jadi begitu ya gitu. Ya mohon arahannya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Yunia. Jadi yang pertama mengenai intuisi tadi. Jadi memang untuk mempertajamnya Bu, ya, itu memang kita harus melatih terus menemukan keajaiban Al-Quran. Dengan keajaiban, ketundukan, wah, dengan kekaguman tadi itu secara otomatis struktur memori kita akan berubah. Akan muncul sinaptik baru, tumbuh baru, dan itu akan mengubah kita. Maka itu nanti kalau Ibu mau buka, ada neuroscientist namanya Eric Kandel. Dia mendapatkan hadiah Nobel tahun 2017 ya kalau saya nggak salah ingat, 2018 gitu. Karena penelitiannya tentang long term memory itu. Jadi long term memory itu membutuhkan impuls hormon hormon kebahagiaan serotonin lebih dari 4 kali, ya 5 kali baru kemudian membuat sinaptik baru, dia menumbuhkan sinaptik baru. Artinya apa? Kita harus kagum.
Rasa kagum itu benar-benar harus kuat sehingga dia menjadi sinaptik baru. Kekaguman terhadap Al-Quran tadi itu. Menemukan kekaguman, wah luar biasa gitu ya. Wah itu tumbuh sinaptik baru tuh dalam otak kita. Nah sehingga lama-lama dialah yang akan berfungsi sebagai intuisi yang tadi itu. Nah, kalau dia kurang kuat pada saat seperti Ibu cerita tadi, pada saat harus memilih, nah, yang mana yang kuat? Rimba sinaptik otak kita itu dia bertarung setiap kali ada pilihan-pilihan yang kita lakukan. Jadi caranya adalah dengan terus menumbuhkan atau menemukan keajaiban Al-Quran tadi. Surat Al-Jin tadi ya, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Yang kedua mengenai Alzheimer atau demensia. Ya. Jadi bisa Ibu pegang nanti dan juga kepada Bapak Ibu semua surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang kelima. Jadi kalimat Allah di situ, ini panjang ayatnya. Ya Yohannas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum. Wa nufirru fil arhami ma nasya' wa nufirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum. Ya, wa minkum, nah ini kalimatnya ya. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'ah. Ya, jadi wahai manusia, kalian diciptakan dari debu, kemudian dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, ada yang sempurna, tidak sempurna, kemudian kami tetapkan bersama semuanya. Nah, kemudian kami keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam masa kecil, kemudian sebagian kami wafatkan dalam usia muda, sebagian kami sampaikan ilal arzalil umur, kepada umurnya, untuk tidak lagi mengetahui apa yang dia ketahui sebelumnya. Likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'ah. Jadi memory disorder ini ya, yang terparah kan demensia atau Alzheimer, tapi yang tahap atau taraf bawah itu seperti pikun dan lain sebagainya. Nah, itu memang ada dijelaskan Allah akan ada seperti itu. Nah sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus Bu Yunia, bisa diperbaiki sebetulnya, ya bisa diperbaiki. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan hormon melatonin yang mungkin kalau Ibu nanti buka kajian yang lain bisa Ibu dapatkan di situ. Melatonin itu pernah kita sampaikan, itu bisa memperbaiki atau mengurangi ya, kalau istilahnya itu mengurangi bukan memperbaiki, mengurangi symptoms atau gejala demensia. Itu. Nah, melatonin yang terbaik tentu saja dari tubuh kita ya. Itu ada atau terjadi pada circadian rhythm kita, circadian clock kita pada jam tertentu ya, itu ada panduannya tersendiri di dalam Al-Qur'an. Maka itu tadi Al-Qur'an adalah segalanya ya, memperbaiki segalanya. Cuman memang butuh keseriusan dan terapi yang luar biasa ketat yang mengenai hal tersebut. Kira-kira demikian. Ya, terjawab ya. Baik, terima kasih Ustaz. Monggo dilanjut dengan Pak Amor, Pak Draf. Baik. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum, Ustaz Doni dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan terkait dengan faktor riset yang laki dan tidak laki tadi Ustaz. Beruntung tidak beruntung ya. Ada 4 kalau nggak salah Ustaz sampaikan tadi. Dan juga kalau nggak salah baru 1 disebutkan intuisi Ustaz ya. Apakah yang 2, 3, 4 bisa juga sedikit dijelaskan Ustaz? Itu melengkapi riset ini. Saya kira demikian Ustaz Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Iskandar tadi ya. Jadi ada 4 luck factor itu Richard Wiseman. Kalau nggak salah pernah kita sampaikan ketika
kalau di MMQ itu ketika menyampaikan surat apa ya, saya agak lupa itu. Jadi 4 itu dari hasil penelitian, yang pertama adalah orang yang beruntung itu selalu melihat ya atau merasa apa yang terjadi kepada dia, apa yang tidak enak terjadi kepada dia itu hanya sementara atau sebentar ya, untuk menuju kepada satu yang lebih baik ya, satu yang lebih enak ya. Jadi istilahnya self prophecy ya. Yang kedua adalah intuisi, mendengarkan intuisi. Yang ketiga, orang yang selalu beruntung itu apa ya ketiga tuh? Sebentar, saya kayaknya punya ininya. Saya lupa juga. Yang ketiga adalah kalau nggak salah, bentar. Waktu bahas apa itu ya? Yang ketiga itu, kalau ingat di lain kesempatan Ustaz, tidak apa-apa. Ini iya, saya lupa yang ketiga itu apa. Pokoknya kalau nggak salah semacam yang ketiga itu saya lupa saya. Ya, jadi yang kayaknya ekspektasi positif ya Ustadz ya. Ya itu tadi self prophecy, ekspektasi positif. Ya, ya pokoknya nanti inilah. lain kali aja nanti kalau sudah ingat, tidak apa-apa, biar lanjut supaya ini maklum Ustaz. Iya. Maklum sekali karena banyak sekali bahan yang Ustaz sampaikan dan semuanya sangat bermanfaat. Kita tunda saja Ustaz itu lain kali aja untuk bisa. Baik. Terima kasih. Baik. Oke. Monggo dilanjut dengan Pak Priyatmono, silakan. Hanya Pak Amor dulu ya tadi ya. Oh, Pak Amor dulu. Monggo Pak Amor, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Ustaz. Iya Pak. Dan pencerahan lagi kita sangat inspiratif. Nah ini memang persoalan kita agar hidup kita itu lebih efektif, dan karena setiap hari kita menghadapi harus ada opsi, artinya keputusan, sehingga keterbimbingan petunjuk itu sangat kita sangat perlu gitu, sangat kita butuhkan dalam setiap saat. Nah, apakah kalau saya baca di dalam salah satunya mungkin faktor yang selama ini saya mencoba mengamalkan tapi juga tidak bisa disiplin gitu, artinya tidak bisa ingat terus, itu seperti di dalam surat Al-Jumu'ah itu, wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi kalau di dalam ayat ini kunci salah satu untuk mendapatkan la'allakum tuflihun itu, keberuntungan itu adalah selalu berzikir dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Nah, ini masalahnya dari kita atau di saya khususnya itu adalah bagaimana mendisiplinkan diri untuk kita dalam setiap langkah, setiap pekerjaan itu kita berzikir gitu, zikir, membiasakan diri untuk berzikir. Nah ini mungkin yang menjadi masalah. Jadi insya Allah atau mungkin ada tips-tips khusus dari Ustadz Doni itu untuk agar kita ada latihannya gitu ya, mungkin berlatih atau membiasakan diri atau mendisiplinkan diri, atau mungkin ada contoh dari ulama salaf atau dari yang lain yang menjadi kita contoh gitu. Itu aja Ustadz, mungkin itu ada mungkin yang lain gitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik, terima kasih Pak Amor, terima kasih Pak Budi. Jadi memang betul sekali seperti yang Bapak sebutkan tadi, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Ya, mengingat Allah itu salah satu yang paling utama adalah melalui Al-Quran. Ya, maka itu kalau Bapak kembali nanti surat Al-Qamar
surat ke-54 ya. Itu ayat 17, kemudian ayat 20, kemudian ayat 40 ya, dan satu lagi ayat 52 ya kalau saya ingat. Ada 4 kali disebut ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk menjadi zikir, untuk menjadi pengingat tadi. Ya. Jadi zikrullah lewat apa? Lewat Al-Quran. Maka itu kalimat-kalimat zikrullah ya, itu juga diambil dari Al-Quran. Satu lagi, ketika kita sholat, kita membaca yang kita bacakan adalah juga Al-Quran yang wajibnya ya kan, surat Al-Fatihah itu juga surat 29 Allah katakan wala zikrullahi akbar. Zikir yang terbesar itu adalah sholat. Kenapa? Karena di dalamnya kita melakukan perenungan dan sekaligus membacakan Al-Quran. Nah, jadi itu tipsnya. Ya, artinya kembali lagi kepada surat Al-Jin tadi, menemukan ajaibnya Quran. Ajaibnya tuh ini sampai kita kagumnya. Ya. Nah, itu sebetulnya zikir yang sesungguhnya. Banyak-banyakin itu, nah, itu akan membuat diri kita terbiasa untuk selalu wala zikrullahi akbar tadi, atau wazkurullaha katsira tadi. Baru kita la'allakum tuflihun. Ya, la'allakum tuflihun. Jadi zikir bukan hanya mengucapkan saja, tapi sampai kepada itu. Maka itu kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Amor, beliau itu berprinsip zikir, mengingat Allah dengan merenungi Al-Quran itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Bahkan beliau katakan 1 detik, 1 saat. Ya, gitu. Misalkan kita ada satu ayat Al-Quran, kita temukan luar biasa, tunduk betul, itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Itu anunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang itu dipakai oleh banyak ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu gitu. Makanya ada ini yang terkenal sekali. Imam Syafi'i pernah nginep di rumah salah seorang muridnya. Terus kemudian muridnya kecewa melihat Imam Syafi'i. Kenapa? Muridnya bangun tengah malam sholat, Imam Syafi'i nggak bangun. Bangun sudah menjelang mau subuh. Kemudian sholat subuh. Kecewa muridnya. Kata Imam Syafi'i, saya seharian ngajar ini. Ngajarin Quran dan membuat pengajaran Quran. Kemudian saya letih, saya tidur. Itu lebih baik daripada Anda yang sholat semalaman, karena Anda belajar dari saya. Kata dia gitu, Imam Syafi'i gitu. Bapak Ibu. Nah itu betapa hasil dari betapa yang dimaksud zikir itu bukan hanya ibadah mahdhah, tapi justru zikir yang keluar dari kepahaman kita akan ayat-ayat Al-Quran yang kita buka, yang kita kaji. Nah, itu kira-kira tambahan tipsnya Pak Amor. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami Pak. Dilanjut dengan ini 2 lagi nih kayaknya ya. Pak Priyatmono dulu mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan monggo Pak. Terima kasih sudah memberikan pencerahan tentang Rosyad. Yeah. Tapi saya mohon maaf tidak bertanya tentang itu. Saya bertanyanya tentang ilustrasi yang diberikan Ustadz Doni tadi. Ada 2 yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang sedekah. Tadi kan Ustadz Doni menyatakan bahwa sedekah itu balasannya dari Allah, jadi bukan yang 700 sampai gitu. Kalau saya lihat ayatnya Ustadz, ayatnya itu kan Al-Baqarah 261 ya. Betul. Saya bacakan artinya boleh ya Ustaz? Monggo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi memang kalau dibaca artinya saja ya Ustaz. Arti yang ini ya, saya tadi sempat lihat juga di tafsir yang lain. Bahwa memang
Tidak ada dikatakan bahwa balasannya itu dari sisi Allah, bukan. Balasannya itu dalam pandangan Allah gitu. Tapi memang kalau saya lihat gini ya kontan dibayar kontan gitu. Kontan satu dibayar 700. Kira-kira begitu kalau ayat ini. Kalau terjemahannya begini. Saya nggak tahu terjemahannya yang lain seperti apa. Jadi itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua tadi sudah disinggung sebenarnya waktu Ustaz menjawab Pak Amor Kodrat, yaitu tentang menghafal Al-Quran. Tadi Ustaz sempat bilang bahwa menghafal Al-Quran itu sebaiknya disertai atau disertai lah ya dengan mengetahui keajaibannya. Nah, untuk orang-orang yang belum mengetahui keajaibannya, apakah sebaiknya tidak perlu menghafal Al-Quran? Kan untuk mengetahui ajaib itu kan butuh proses yang cukup lama. Atau menghafal Quran itu adalah satu langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah beri kita juga pengetahuan bahwa Al-Quran itu ajaib. Yang saya justru tidak temukan ini yang berikutnya ya Ustaz. Apa namanya? Pertanyaan kedua ini mungkin ada A, ada B gitu. Yang saya justru tidak temukan dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk menghafal Al-Quran. Saya tidak ketemu itu. Ya, makanya mungkin ada pendapat lain ya Ustaz. Yang saya ketemukan itu justru tadi yang ayat yang tadi disebut oleh Ustaz, yaitu Al-Qamar ayat berapa tadi yang diulang? Ya, 17, 20, 40. Ya, diundang 4 kali itu. Nah, tapi terjemahannya kan gini Ustaz, tidak menyuruh itu, tidak menyuruh menghafal. Terjemahannya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, bukan untuk dihafal, untuk peringatan. Bukan untuk diingat, tapi untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Begitu terjemahnya. Tapi Ustaz, yang saya juga, kebetulan saya punya Al-Quran yang 3 bahasa ini Ustaz. Jadi selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan ada bahasa Inggrisnya. Saya bacakan yang bahasa Inggrisnya Ustaz. Itu tadi ayat 17. Tulisannya agak kecil. And we have indeed made the Quran easy to understand and remember. Saya potong situ aja. Beda sekali Ustaz antara terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu jelas, Al-Quran itu gampang diingat kok. Karena itu harus dong kamu ingat, gitulah kira-kira kok implikasinya. Jadi mohon pencerahan Ustaz. Bagaimana kemarin kita sudah diskusi juga ya bahwa bagaimana di Al-Quran itu kata kalian itu diterjemahkan dengan kamu gitu. Jadi itu banyak sekali ternyata ayat yang begitu. Harusnya jamak jadi tunggal. Kalau kamu itu kan berarti Rasulullah. Padahal kalau kalian itu ya kita ini termasuk. Nah itu banyak sekali ayat seperti itu. Jadi ya kita tunggu. Saya termasuk yang menunggu ini terjemahan bahasa Indonesia edisi berikutnya gitu, yang lebih lebih mencerahkan. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Priyatmono. Saya jawab ya langsung Pak Budi. Jadi yang pertama soal sedekah tadi ya. Jadi betul sekali Bapak tadi sudah membacakan 261. Nah, kalau Bapak lanjutkan ke 262-nya, kita perhatikan di situ kalimatnya ya. Tadi kan sudah perumpamaannya. Allah jelaskan perumpamaan 700 ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap sumbulat itu 100. Jadi 700. 7 kali 100 itu 700. Itu perumpamaan hitung-hitungannya. Pada ayat 262-nya lanjutkan, kalimatnya begini, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala aza. Perhatikan kalimatnya ya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lahum ajruhum inda rabbihim. Orang yang berinfak tadi dengan perumpamaan 700 tadi itu kan perumpamaan 700 itu. Allah ngasih tahu nih loh, kamu tuh kalau ini tuh seumpama begini ya, kamu kasih satu, kamu ngasih satu. Nanti tumbuh setiap biji itu, setiap satu tumbuh 7. 7 itu nanti tumbuh 100. Jadi ada 2 kali lipatnya. Nah, di mana 700 itu? Nah, pada 262-nya, inda rabbihim.
inda rabbihim, di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Loh, jadi Allah yang menentukan apa yang 700 yang dimaksud itu. Nah, kalau kita cuma ngambil 261-nya, kita terperdaya oleh hitung-hitungan materialistik dengan Allah. Loh, 1 juta berarti 700 juta ini dapatnya ini. Nah, sementara inda rabbihim itu yang menentukan Allah. Kalau Allah mau bilang gini, Doni, kamu iya infak 1 juta. Kok kamu ngarepin 700 juta? Matamu 1 biji itu aja berapa harus dah 100 juta itu. Anu saya. Nah, gitu kan? Itu inda rabbihim. Nah, gitu inda rabbihim. Sehingga kalau kita berpedoman pada yang 261 saja, seperti Bapak tadi katakan, kita bisa terkecoh dan ujungnya kita bisa istilahnya ya fait accompli kepada Allah. Kok jadi mau-maunya kita gitu. Jadi akhirnya kita materialistik, mentalnya dagang sama Allah. Gitu ya. Modal sekecil-kecilnya ya dapat banyak-banyaknya gitu. Padahal ini urusannya cinta. Ya, urusannya memang adalah rahmat, ya, urusannya adalah kasih sayang. Ya. Jadi ajruhum inda rabbihim, di sisi Allah. Yang kedua mengenai ngafal Quran. Ya. Jadi silakan nanti Bapak buka Quran surat ke-2 juga, Al-Baqarah ayat ke-63. Ini kiasannya tuh diambil dari sini. Ya. Kalimat Allah begini. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah, ini ke zaman Nabi Musa ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji atau sumpah kepada kaum Nabi Musa. Ya. Sumpah yang maksud itu diturunkan Taurat kepada mereka maksudnya ya, sebagian dari Taurat. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Maka itu kami angkat gunung Tursina di atas kalian. Khuzuma atainakum biquwwah, ambillah yang kami berikan kepada engkau ini dengan kekuatan. Maksudnya Taurat. Dan sebetulnya nanti ada penjelasannya di surat Al-A'raf. Khuzuma atainakum biquwwatin. Perhatikan kalimatnya di sini. Wazkuru ma fihi, dan ingat-ingatlah. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, supaya itu nanti membantu kalian menjadi takwa. Nah, dari sini diambil kiasan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah ini kan jauh lebih tinggi daripada kitab Taurat, daripada yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga kalau itu saja dulu Allah perintahkan harus, ya kalau itu kan memang secara letterlock gitu ya, harus kalian hafalkan, ingat-ingat ini isinya ini, ya, ingat gitu, supaya kalian takwa. Nah, sehingga mengambil kias kepada itu, maka Al-Quran ini walaupun tidak diwajibkan bagi orang-orang yang mengambil kias seperti itu, dihafalkan, diingat-ingat, supaya dia tujuannya adalah ingin menggapai ketakwaan seperti tadi itu. Nah, cuma harus juga ditopang ya, dengan kepahaman, walaupun mungkin tidak menyeluruh. Setidak-tidaknya beberapa kepahaman yang berkaitan dengan kekaguman, supaya yang hafal itu ngerti yang saya sedang lakukan atau yang sedang saya hafalkan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, jangan sampai cuma ngafal-ngafal karena disuruh orang tua gitu ya, nanti lambat laun jadinya nggak punya semangat, bahkan ujung-ujungnya ada yang mutung gitu ya, ada yang kecewa, ada yang menyalahkan Quran. Nah, disitulah kelirunya kita ini. Nah, maka itu tadi berkaitan juga tadi yang disampaikan Pak Mono tadi. Jadi harusnya lembaga tahfiz Quran ini, menurut saya loh ya, ini menurut saya, sebelum seseorang mulai menghafal, dia harus disuntik dulu dengan kekaguman Al-Quran. Kasih berapa bulan dia tuh, suruh tentir, oh ini loh Quran itu hebatnya gini, hebatnya gini. Kepahaman dulu. Belajar sampai dia dapat betul, wah dahsyat ini Qurannya, wah memang ini ya, wah nah gitu ya. Sampai begitu, wah baru. Nah gitu. Ya, seperti tahsin kan, seperti tajwid itu kan, belajar tahsin. Sebelum menghafal Quran belajar tahsin dulu ya. Oke, itu sudah mantap. Tapi juga diberi isi motivasi, fakta-fakta hebatnya Quran. Kepahamannya, walaupun tidak semua. Gitu, secara highlight saja. Ya, beberapa persen lah misalkan. Gitu.
Itu harus diukur sehingga cukup untuk membuat seorang pembelajar atau pelajar atau anak atau siapapun lah yang mau menghafal Quran itu betul-betul menghafalkannya karena dia tahu kehebatannya tadi. Inna sami'na Qur'anan ajaba tadi itu. Ya. Demikian kira-kira Pak Pariatmono dan Bapak Ibu yang Alhamdulillah. Satu lagi terakhir. Ningrum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Ningrum, monggo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi yang hendak saya tanyakan terkait dengan pertanyaan Pak Pariatmono sebelumnya. Jadi untuk konsep pendidikan modern berarti memang semuanya begin with why. Jadi dari why itu kalau kita why-nya kuat kita baru baru bisa untuk melakukan yang berikutnya. Terutama tapi saya mau tanya Ustadz. Jadi kalau misalnya untuk case kami, misalnya orang tua yang kurang dalam basic agamanya, terus mengkondisikan anak untuk masuk pesantren, apakah pola pendidikannya yang baik itu langsung kami titipkan ke guru yang kami anggap capable? Karena memang seperti Muhammad Al-Fatih sendiri, orang tuanya menitipkan ke guru yang memang sangat capable gitu untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sehingga nanti hidayah terkait why-nya nanti akan didapati sambil berjalan, atau kami sendiri ikut motivasi, memberi motivasi. Sementara kan kalau jujur aja kalau dari saya sendiri setelah ini ikut ini baru oh iya ternyata bahkan sampai level terendah pun motivasi saya untuk belajar Al-Quran karena anak-anak mulai kritis, ini kenapa sih Ma, ini kenapa sih gitu. Nah terus sampai pertanyaan keduanya sampai ini kan saya ikut kajian yang hari ini dengan keluarga, sampai anak putri saya nanya, Jin apabila diperdengarkan Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu ajaib, sementara yang dari kami tahu itu Al-Quran itu sebagai bahan ruqyah. Ketika mereka dengar Al-Quran itu mereka kepanasan, bukannya mereka langsung lari mak gitu. Nah saya saking nggak pahamnya, ya udah deh kita tanyain gitu. Jadi saya sendiri juga ngerasa tambah perlu belajar karena goalnya, why-nya saya sendiri jujur aja untuk menjawab pertanyaan yang oh iya ya, bahkan saya sendiri pun nggak kepikiran untuk tahu jawabannya, untuk ngerti alur pertanyaannya ini gitu Ustaz. Jadi gimana untuk pola steppingnya bagi orang-orang yang emang belum tahu sama Quran. Oke, betul. Nah, monggo Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bu Ningrum, terima kasih Pak Budi. Yang pertama gini Bu. Jadi ada bedanya antara intellectual quotient dan emotional quotient. Nah, para ahli itu sebetulnya di zaman modern ini itu sekarang menyimpulkan bahwa emotional quotient itu lebih penting daripada intellectual quotient. Kecerdasan emosi itu lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual itu bisa saja kita titipkan kepada guru dimanapun bisa, tapi emotional quotient itu nggak bisa. Ya, biar bagaimanapun tetap. Jadi maksud saya nggak bisa tuh gini, umpamanya secara emosi, secara emosional, seseorang anak itu rusak dengan keluarganya, wabil khusus ibu dan ayahnya. Mau ditaruh di pesantren manapun yang paling bagus, rusak juga emosinya, emotional quotient. Dan kalau mungkin intellectual quotient-nya bagus bisa ya, tapi emotional quotient-nya nggak bisa. Dan itu juga lambat laun akan merusak juga intellectual quotient-nya itu, ya, kecerdasan intelektualnya. Sebaliknya, kalau kecerdasan emosinya itu bagus, dibangun dari keluarganya, ayah dan ibunya, itu ditanemin apa aja gitu, itu akan bagus dimanapun, walaupun secara intellectual quotient gurunya misalkan ya itu tidak terlalu bagus misalkan, tapi tetap bagus juga karena tanahnya bagus. Nah, yang mau saya katakan adalah orang tua kadang keliru berpikir bahwa sudah masuk pesantren selesai. Nggak bisa. Emotional quotient ini tetap terjalin walaupun kita berjauhan, walaupun nggak ada komunikasi, walaupun komunikasi cuma lewat telepon, itu nggak putus. Artinya apa? Ketika
kita masukin anak pesantren, orang tuanya ngapain di rumah tuh itu ngaruh ke anaknya itu. Nah, itu tersambung, langsung tersambung. Dan itulah hebatnya Allah gitu ya. Nah, tadi Ibu katakan salah satu contohnya. Itu contoh yang di permukaan ya. Contoh yang batiniah lebih dahsyat lagi. Ya, Ibu pengen, wah saya kepengen belajar nih, saya pengen tahu, itu ngaruh ke anak. Tapi kalau udah sana kamu belajar, wah ibunya di rumah ya sana sini, cowok sini, nggak bisa. Ya, setidaknya tidak bisa secara emosional, ya. Emotional quotient ya itu tadi. Nah betul sekali. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu salah satunya di permukaan, tadi saya katakan di permukaan itu bagus sekali kalau orang tua seperti Ibu justru ingat, oh iya saya harus belajar lebih banyak ini gitu ya. Nah, contoh seperti jin tadi itu. Jadi saya pikir emotional quotient itu, kecerdasan emosional itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa digantikan kecuali kalau kita sudah wafat. Nah itu baru bisa, karena di dalam mindset anak kitanya masih ada, masih hidup. Kecuali kalau kita sudah wafat, nah baru dia mindsetnya itu terbuka untuk menerima emotional quotient dari orang lain. Demikian kira-kira Bu Ningrum. Ini masih ada permintaan satu lagi dari Bumi, terakhir boleh? Oh, monggo Bu. Bumi, monggo silakan Bumi. Masya Allah. Maaf ini betul-betul di akhir waktu. Matur nuwun Mas Budi. Jazakallah khair sekali lagi Ustadz Doni atas sharing ilmunya, Masya Allah luar biasa. Saya tadi itu mencoba untuk ketika mencari the luck factor dari Richard Wiseman tadi, dan alhamdulillah saya dapat PDF-nya, saya baca itu. Nah, kemudian saya kaitkan kemarin, saya selalu mengikuti insya Allah tausiah dari Ustadz Doni dimanapun, mudah-mudahan bisa menambah saya. Ini begini Ustadz Doni, sepertinya the luck factor itu adalah memanage amigdala, kalau saya kaitkan. Karena kalau kita kaitkan dengan amigdala itu di sana mungkin ya tempatnya conscious dan subconscious itu. Dan yang paling berkuasa di karakter kita itu adalah yang subconscious seperti kata Ustadz. Itu powernya bisa 95% lebih besar daripada yang consciousnya. Padahal itu conscious itu yang kita sadari, tapi yang subconsciousnya itu malah lebih powerful daripada itu. Dan itu bisa diprogram, Ustadz, saya membaca. Jadi itu bisa diprogram subconscious itu. Nah, salah satunya adalah dengan selalu tadi itu, salah satunya adalah sugesti. Seperti apa boleh saya mengatakan sugesti itu, Ustadz, bahwa kita ini bisa selalu ada repetitions. Jadi kita ini mencoba untuk mengalahkan sesuatu yang negatif di dalam pikiran kita itu. Saya lalu berpikir berzikir itu barangkali salah satu caranya juga, Ustadz. Apakah betul itu? Saya mohon informasi begitu, karena ketika saya mencoba untuk menghilangkan rasa sedih, rasa kecewa, rasa yang negatif itu harus saya lawan, dan itu berarti keluar dari comfort zone saya, karena ketika saya misalnya dibully orang, saya tidak disukai, itu saya berusaha menghindar karena itu adalah comfort zone saya. Tapi ternyata untuk memprogram subconscious itu untuk menjadi lebih positif, itu saya harus keluar dari comfort zone itu. Saya harus melawan itu. Kenapa saya nggak disukai? I have something that also valuable gitu. Saya punya sesuatu yang bisa saya ini gitu. Saya mampu, saya ahli di bidangnya dan seterusnya. Jadi apakah betul ya Ustadz bahwa sebenarnya untuk reprogramming subconscious mind ini untuk menimbulkan tadi itu luck factor itu kita harus memang harus sakit gitu. Seperti kata Fatan itu, saya mengkaitkan lagi dengan kata Fatan itu yang dibakar itu ya, maksudnya itu harus tahan itu, karena kalau kita tahan kita akan muncul ininya begitu apa ya, positifnya di dalam amigdala juga terprogram, di subconsciousnya juga
training seperti itu gitu. Mohon pencerahannya Ustadz Doni. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mizakia, terima kasih Pak Budi. Wah, ini kalau dijawab semua panjang nih. Bisa sampai buka puasa nanti. Sampai buka puasa nih. Ya. Masya Allah. Ya, saya singkat aja ya karena jam 9 ada acara lagi. Nih, jadi Bu Umi Zakia, jadi kemarin kita kalau ini mohon maaf ya Bapak Ibu, di MMK kemarin kita membahas mengenai iman ya. Nah, iman itu kan itu kuncinya. Jadi ketika kita berada di zona aman, bukan nyaman ya, aman. Zona aman yang sebenarnya, sekali lagi bukan nyaman tapi aman. Lah, disitulah sebetulnya tujuan kita dan subconscious mind kita ataupun struktur karakter kita, struktur sinaptik otak kita yang kemudian menyala di bagian tertentu pada waktu tertentu yang sudah otomatis itu akan bisa dikembalikan kepada istilahnya default settingnya, setting yang sebenarnya, setting yang istilahnya default atau bahasa lainnya adalah fitrah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah itu adalah yang Allah ciptakan pertama kali. Apa dia? Aman. Bukan nyaman, tapi aman. Aman itu dari kata iman. Yang kemarin kita bahas itu ya. Iman itu, iman yang benar aman itu. Di mana amannya kita? Ya, karena kita memang otak kita adalah otak benefit. Ya, benefit tertinggi itu memang ada di Allah, nggak ada di tempat lain. Jadi selama kita masih berpikir bahwa ada benefit di tempat lain, maka kita tidak aman, walaupun kita merasa nyaman. Ketidakamanan itulah yang lambat laun itu kayak bom waktu akan meledak bagi kita. Contoh, misalkan kita berpikir, wah, saya kenapa ya nggak disukai orang? Oh, padahal saya punya kelebihan ini loh, kelebihan itu loh, kelebihan. Kelihatannya tuh benar itu. Seperti motivator-motivator modern motivasi. Wah, kita harus ini self-esteem. Itu keliru itu. Itu hanya akan membuka lembar baru yang lebih tebal lagi. Nanti ujungnya akan kecewa lagi. Kenapa? Karena subconscious kita akan terus melawan. Karena memang kita ini punya kelemahan. Gitu. Kita yakinkan, kamu bisa, kamu hebat, kamu bisa. Subconscious kita nggak bisa. Dia kan 90% lebih kuat, 95% lebih kuat. Yang bisa adalah kita kembali ke zona aman, bahwa kita itu memang hamba. Bahwa kita itu memang penuh ketidaktahuan. Bahwa kita itu memang menyantolkan segala-galanya kepada Allah. Gitu. Jadi semakin kita cari, harus begini, harus diatur supaya bisa, harus di ini supaya ini, nggak bisa. Ujungnya kita akan kecewa. Tapi begitu kita kembali ke zona aman ini, saya ini kan cuma menjalankan saja, saya memang tidak ini, saya memang tidak tahu, saya memang ini, saya. Nah, justru disitulah kita aman. Kenapa? Karena ini bukan punya kita. Ini punya Allah. Kita cuma dititipi, kita cuma menjalankan. Nah, ada kelebihan yang menurut tadi ya, dalam kacamata yang awal tadi, kelebihan kita pikir itu milik kita. Saya kan bisa ini. Begitu di zona aman, itu bukan punya saya. Itu Allah yang berikan. Itu gitu. Bapak Ibu. Ya. Itu menghilangkan stres yang luar biasa. Bapak Ibu. Ini saya cerita sedikit Bu Umi. Ya. Ini Ramadan ini luar biasa nih buat saya nih. Saya cerita saya sedikit. Jadwal saya tausiah itu hampir hari ini ada 4 jadwal. Masya Allah. Besok juga begitu. Semoga sehat selalu. Nah, jadi yang berat tuh adalah rasa khawatir. Rasa khawatir. Loh, bisa nggak ya saya ini materi yang saya sampaikan hari ini itu baru saya buat sepulang
sepulang dari tausiah tadi malam. Terus tadi itu, nah ketika awal-awal, ternyata padat juga ya, ternyata ini. Pertama timbul rasa nyesel, kenapa saya terimain semuanya itu ya? Kenapa saya ini gitu? Pertama itu. Yang kedua, timbul rasa aduh apa ya bisa, apa ini, apa itu gitu. Kenapa ujungnya apa? Saya baru ngerti bahwa kenapa itu bisa seperti itu, karena saya merasa ini saya. Gitu. Biar bagaimanapun nggak bisa. Tapi begitu kembali, ya Allah, saya cuma tugas ini, cuma nyampaikan saja. Kalau ya saya nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa. Kalau saya nggak ngerti, saya bilang saya apa adanya. Nah justru disitulah kemudian Allah memberikan kemudahan, zona aman tadi Bapak Ibu, ya Bu Umi, zona aman. Nah, ini nanti yang jam 9 ini, saya belum punya materinya. Ceramah di KPP ya, kantor pajak di Cibinong ya, tentang bagaimana Ramadan dan etos kerja, teamwork. Ya, teamwork. Nah, kalau saya bawa ke sayanya, waduh stresnya luar biasa. Stresnya luar biasa. Terus nanti jam 1 di Rumah Sakit Prikasih. Ya, juga tentang inian kesehatan dan lain sebagainya, tim kesehatan. Jadi nggak nggak bisa kalau kita membawa itu kepada diri kita, nggak bisa. Nah, itu tadilah rosyad. Maksudnya cara kita itu adalah menyerahkan bahwa ini bukan punya kita, bukan punya saya, bukan ngerti-ngertinya saya, bukan pinter-pinternya saya, bukan anunya saya. Nggak ada itu. Ya, caranya melepaskan.